Kita sering ya dengar nasihat pengasuhan dari zaman dulu dan mikir, apa masih relevan ya buat sekarang? Tapi, gimana kalau ada satu petunjuk usianya udah 1400 tahun, tapi ternyata justru jadi kunci buat membentuk karakter anak-anak kita di era digital ini? Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia teks intinya. Sebuah hadis yang mungkin banyak dari kita udah pernah dengar. Ada 3 perintah yang jelas banget di sini. Suruh anak sholat pas umur 7 tahun, terus pukullah kalau di umur 10 masih ninggalin, dan yang terakhir, pisahkan tempat tidur mereka. Nah, jujur aja, kata pukullah ini yang sering bikin kita, sebagai orang tua modern, langsung berhenti sejenak dan bertanya-tanya. Maksudnya gimana nih? Dan inilah pertanyaan utamanya kan, gimana caranya kita menerjemahkan instruksi dari 1400 tahun yang lalu ini ke dunia kita sekarang. Dunia parenting abad ke-21 yang, ya tahu sendirilah, sangat menekankan psikologi anak, koneksi, dan jelas anti kekerasan. Jadi, ini beneran masih relevan atau cuma ya udah sekedar catatan sejarah aja? Jadi gini, kita harus lihat ini bukan sebagai satu aturan tunggal yang terpisah. Anggap aja ini sebuah paket lengkap. Ada soal pembentukan kebiasaan, ada soal disiplin, bahkan soal batasan sosial. Nah, karena ini paket, kita nggak bisa dong cuma baca permukaannya aja. Kita butuh semacam kunci buat ngebuka lapisan-lapisan maknanya yang lebih dalam. Nah, kunci itu ternyata datang dari seorang cendekiawan Indonesia, H.U. Saifuddin ASM. Dalam karyanya, beliau melakukan sebuah kajian yang super mendalam. Karyanya ini benar-benar kayak jembatan loh, jembatan yang menghubungkan teks kuno ini dengan semua tantangan parenting yang kita hadapi hari ini. Penting nih untuk dicatat, Pak Saifuddin ini nggak cuma sekedar beropini atau kasih tafsiran pribadi. Beliau pakai sebuah kerangka kerja yang, sangat teliti dan sistematis buat membedah hadis ini. Tujuannya jelas, biar kita dapat pemahaman yang utuh dari berbagai sudut pandang, bukan cuma yang kelihatan di permukaan. Metodologinya ini disebut TA11. Sederhananya, ini adalah sebuah proses 11 langkah untuk menganalisis sebuah hadis dari semua sudut yang bisa dibayangkan. Mulai dari cek keaslian sumbernya, lihat konteks sejarahnya, hubungannya dengan teks-teks lain, sampai, nah ini dia yang menarik, gimana aplikasinya kalau dilihat dari kacamata psikologi dan pendidikan modern. Bener-bener komprehensif. Oke, 11 langkah itu kan banyak ya. Biar kita gampang ikutinya, pembahasan kita kali ini akan fokus ke 4 langkah kuncinya aja. Pertama, tausikh. Ini intinya cek keaslian. Kedua, tanasub. Ini soal melihat koneksinya dengan teks lain. Ketiga, takwil. Ini bagian menggali makna terdalamnya. Dan yang terakhir, tatbik. Alias, terus gimana cara pakainya sekarang? Oke, kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama, tautsik, cek keaslian. Nah, para ulama besar di bidang hadits seperti Al-Hakim, Al-Tibrizi, dan Al-Albani, semuanya sepakat hadits ini statusnya otentik atau setidaknya baik. Jadi apa artinya? Artinya fondasi kita kuat. Kita nggak lagi bahas teks yang asal-usulnya nggak jelas. Ini sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling panas nih. Bagian yang paling sering jadi perdebatan. Yuk kita hadapi langsung. Kata pukulah. Apakah ini artinya lampu hijau untuk kekerasan fisik? Mari kita lihat lebih dalam. Coba deh, perhatikan perbandingannya. Disinilah langkah takwil, interpretasi mendalam itu bekerja. Menurut analisis Saifuddin, kata pukulah ini sama sekali bukan perintah buat menyakiti. Ini lebih ke simbol. Simbol untuk sebuah tahapan disiplin yang progresif, yang paling akhir, setelah nasihat dan peringatan udah nggak mempan, fokusnya tuh bergeser total, dari tindakan menghukum jadi pendidikan karakter. Dan ini yang paling penting, kalaupun sampai ada sentuhan fisik, syarat utamanya harus dilandasi dengan kelembutan atau rifq. Dan argumen tadi bukan tanpa dasar loh, ini dikuatkan lagi dengan langkah tanasub, yaitu menghubungkan dengan teks lain seperti hadis yang satu ini. Di sini jelas banget disebut kalau kelembutan atau rifq itu menghiasi segala sesuatu. Kalau kelembutan dicabut ya jadi buruk. Logikanya kan jadi sederhana ya, kalau prinsip utamanya aja kelembutan, maka setiap tindakan, termasuk disiplin, harus berangkat dari prinsip yang sama. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita kan? Nah, di titik inilah kita mulai dapat pencerahannya. Lewat analisis Saifuddin, kita jadi sadar hadis ini ternyata bukan cuma soal sholat. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah cetak biru, blueprint yang komplit banget untuk membangun karakter anak secara menyeluruh. Dan yang bikin lebih takjub lagi, petunjuk yang usianya 1400 tahun ini ternyata klop banget, selaras dengan prinsip-prinsip psikologi perkembangan anak yang modern. Ini bukti nyata kalau kebijaksanaan di dalamnya itu benar-benar melintasi zaman.
Yuk kita bongkar sistemnya. Kenapa umur 7 tahun? Ternyata secara psikologis, ini adalah usia emas saat anak mulai paham aturan sosial dan konsep-konsep abstrak. Waktu yang pas banget buat ngenalin kebiasaan baik. Terus, kenapa umur 10? Ini adalah fase di mana mereka mulai bisa megang konsep tanggung jawab dan konsekuensi. Nah, soal pisah tempat tidur, ini juga bukan detail sepele loh. Ini adalah pelajaran super penting dan sangat dini tentang privasi dan batasan fisik. Jadi, ujung-ujungnya apa? Seperti kata Saifuddin, tujuannya adalah membentuk apa yang beliau sebut sebagai pribadi muslim produktif. Oke, setelah kita bedah semua tadi, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Terus gimana cara kita pakainya? Nah, ini dia langkah terakhir analisis kita, tatbik atau aplikasi. Apa sih makna praktis dari semua ini buat kita para orang tua dan pendidik di zaman sekarang? Intinya, poin-poin yang bisa kita bawa pulang itu sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar. Pertama, mulailah sejak dini saat anak-anak lagi reseptif dan kuncinya sabar. Kedua, ubah mindset kita. Disiplin itu alat untuk mengajar tanggung jawab, bukan untuk bikin anak takut. Ketiga, selalu ingat kenapanya. Tujuan kita itu membangun karakter dari dalam, bukan sekedar kepatuhan di luar. Dan yang terpenting ya, sesuaikan cara kita dengan usia dan pemahaman anak. Nggak bisa dipukul rata. Tuh kan, lewat analisis yang metodis, seperti yang dilakukan oleh HU Saifuddin ASM, kita jadi bisa lihat bagaimana sebuah perintah yang kelihatannya kuno ternyata menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa dalam dan relevan. Ini sih bikin kita jadi mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi ya kepingan-kepingan kebijaksanaan kuno lainnya di luar sana, yang sebenarnya ada di depan mata kita dan cuma menunggu untuk dilihat lewat kacamata modern.